Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya nur al-huda. Assalamu alayka ya nur al-huda. Assalamu alayka ya nur al-huda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi man tabi'a huda man ba'd. Ila hadrati habibina syafi'ina rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ikhwani minal anbiya'i mursalin wal awliya syuhadas salihin wal ulama'il musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Zikir itu gini, sekilas yang sedikit, Allah itu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Allah itu kita sebutkan ya Allah, tidak disebutkan juga Allah, maka dizohirkan zohir Allah. Nah, Allah tidak dizohirkan ya Allah, maka zohir batin. Di batin Allah, di zohir Allah. Makanya ada isyarah surah Al-Ikhlas. Qul, katakan, huwa. Huwa adalah dia, artinya dia. Dia ya Allah. Allah ya dia. Gitu, paham ya? Maka ada zikir di dalam thariqah, ada hu Allah, karena berasal dari huwallah. Amin. Allah ini mau menunjukkan bahwa dirinya lah Tuhan, maka mengenalkan kepada menciptakan makhluknya dan kemudian mengenalkan dirinya. Sebelum ada makhluk, dia ya Allah. Setelah kemudian dikenalkan, maka makhluknya berbunyi Allah. Ini dalam surah Al-Ikhlas. Kemudian, nah ini penting untuk pegangan hidup. Batinnya Allah, zahirnya Allah. Awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa sami'ul alim.
rotok tenanan ketoknya. Bene iso guyu masalah. Lek gak eling Allah iku angel guyu, Pak. Soale sing dieling utang ambek bayar kontrakan. Nah, lho, Bang. Makanya butuh ngaji. Ngaji itu diawali Allah dan diakhiri Allah. Maka huruf hijaiyah itu diawali dengan alif. Alif itu juga Allah, diakhiri dengan napa huruf hijaiyah? Iya, iya itu yo alif. Dadi lek ana tulisan ya dulu itu ndak ada titik. Jadi awal perjalanan tulisan Quran itu ndak ada titik. Jadi mek geret gitu. Kemudian banyak orang yang ndak fasih bahasa Arab dikasih titik-titik. Kemudian berjalan dikasih titik ndak ada harokatnya, ndak paham nih. Mulai ditambah harokat. Mulai ditambah harokat, ada titik, ada harokat, yo durung iso paham nih. Lah dengan tanda-tanda bacaan tajwid kembang. Ora paham meneh bahasa Indonesia. Ndak paham bahasa Indonesia, dikasih bahasa Jawa. Sing burung muncul iki bahasa Madura. Berarti rodok gak pati kreatif Madura ini. Paham ya? Bahasa Bali sudah muncul. Jadi terjemah bahasa Bali. Berjalan gitu. Jadi Allah ya kembali Allah. Makanya disebut alif layyinah. Napa? Alif layyinah. Bahasa Inggrisnya alif bengkok. Alif apa? Bengkok. Makanya orang dulu bilang ngaji kurung eruh alif bengkok kementus. Karena belum nyampe Qur'annya itu huruf hijaiyah dari alif menuju ke alif. Ya itu berubah nantinya disebut alif. Maka disinilah belajar lillahi wa inna ilaihi roji'un. Huwa Allah. Jadi tarik nafas ke dalam batin berbunyi huwa. Hu lek diwakofkan, dibaca terus huwa, diwakofkan illahu, aslinya huwa, dikeluarkan Allah. Maka ketika tarik nafas dia, ketika dikeluarkan Allah. Saya ini punya anak. Ketika saya nyebut dia itu terasa enggak? Hadir enggak itu? Hadir. Saya punya anak walaupun nyebut dia di Jakarta tapi terasa hadir. Maka Allah itu tidak diperlihatkan yo hadir, dibuat ghaib yo hadir. Huwallah. Kalau sudah huwallah ini baru kemudian melanjutkan ahad. Pun ahad. Baru mengenal ahad, baru bisa Allahus. Tempat bersandar, tempat gantung. Saya dulu itu mengandalkan toko saya yang ada di Kute. Ternyata dapat 1 tahun tokonya bangkrut. Karena memang bukan pegangan kul.
ahad Allahus samad. Pun baru melangkah terus. Maka disinilah latihan ulama-ulama ahli zikir untuk berlatih zikir. Kemudian kalau diawali dengan terlihat, maka terwujud di dalam ayat kursi. Nama ayat yang paling baik, paling mulia adalah ayat kursi. Diawali dengan zahir Allah. Kalau tadi diawali huwa, kalau ini diawali dengan Allahu la ilaha illa huwa. Huwanya di belakang. Huwal hayy qayyum. Maka saking pentingnya kul huwallahu ahad dan ayat kursi itu Rasulullah minimal suruh dibaca pagi dan petang. Jari arek saiki azkarus sobah wal zikir pagi, zikir petang dibaca kul huwallah. Orang itu kalau hilang ini gini Pak, oyeng, lupa al-ikhlas, tidak bisa ikhlas karena al-ikhlas itu tidak terlihat. Di surah al-ikhlas yo ndak ada kalimat ikhlas, ya kan? Ndak ada kalimat ikhlas karena memang ikhlas itu urusannya Allah. Urusannya kita sing penting duit sedekah, orang duit ndang golek iso mbeleh wedhus, ya ngono wae. Urusan ikhlas iku Allah karena ndak terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat itu yang tahu hanya Allah. Maka kemudian Nabi mengingatkan, ana ahkumu bidzawahir, saya menghukumi yang terlihat. Wis ojo ngurus, pokoknya duwe metu mbok ikhlas gak ikhlas dudu urusanmu, sing penting duwite metu. Ngenteni ikhlasmu solai gak dadi soalnya ikhlas iku gak ketok Pak, sing ketok duit, paham ngono, sing ketok duit lah, ikhlas sih gak ketok. Nah, pun huwallah Allah. Makanya orang dulu tuh bilang gini, le ceklono ayat kursi. Wong lek gak duwe ayat kursi kalau ndak bisa pegangan ayat kursi itu ndak akan bisa duduk hidupnya. Oh bahaya, oh iya, karena lupa pegangan Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum. Sing nguripi, sing jejekno, masih duwite akeh, lek gak dijejekno ambek Gusti Allah, yo gak jejek. Rot akeh duwite kesalip wedok rodok klemis gampang kagetan. Gurung jejek masalahnya. Lho, gak duwe duit yo kagetan. Enek wong tok wedi lek dep kolektor. Lho, gampang kagetan lek gak cekelan ayat kursi ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pun pengingat buat saya, buat jenengan niki betul-betul dipegang. Surah Ikhlas itu biar bisa nanti kita hanya satu-satunya Allah yang bisa kita buat tetanggenan. Allahus samad. Kalau bergantung kepada orang, orang bisa lupa.
orang bisa tidur, orang bisa berbohong, orang bisa lemes, orang bisa mati, orang bisa hilang. Tapi kalau tetanggenan sandaran kepada Allah, insya Allah Allah tidak akan tidur, tidak akan mati, tidak akan lemes, kuat terus. Al-Hayyul Qayyum. Pun ini mudah-mudahan saya dulu dapat ijazah itu disuruh baca. Menang-menang diangen-angen Qul huwallahu ahad Allahus somad. Biyen utang gampang, insya Allah bayari gampang. Perkara gampang itu Allah. Ada gampang itu tibake wong sing ngutangi mati disiki. Ya cik bayar, cuman kan ono waktu. Soalnya nunggu anake. Loh, Allah ini macam-macam. Lek gawe gampang itu macam-macam. Tapi kalau Allah itu sudah buat susah, barang itu wis ditoto ngono, ilang. Wis dicepak-cepakno. Wis ditoto iki iwake, iki lawuhe, iki. Engko lek wis teko karek buka, karek mangan. Dibuka ilang iwake, ilang segone, dipangan kucing. Lho Allah. Masih wis nepak yang ndak iso. Lho itu Allah. Mau latihan betul itu, latihan betul. Kalau ini ndak bisa, hidup kita ini mesti akan terombang-ambing. Pasti. Kalau sudah lupa Qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu ndak ada tandingan Allah. Kalau sudah Allah kerso, Allah inginkan, walaupun kelihatan tidak mungkin, menjadi mungkin. Walaupun kelihatan mudah, Allah tidak menginginkan, tidak izinkan, yo gak dadi, gak dadi. Wis akad-akatan, piye? Wis seneng, siap, bosmu piye? Bos wis seneng, siap. Kapan ketemuan? Engko 5 menit meneh telepon bandara. Wis dadi kabeh. Kowe ning ngitung persenan, Pak. 5% iki cair ngono, Pak. Wis karek 5 menit, Pak. Karek 5 menit. Allahus somad. Ndak bisa pegangan dengan janji. Ndak bisa kita bersandar dengan manusia. Jeret layen sing ditumpai. Soalnya sing biasa molor itu layen. Mulai numpak dindi layen gampang molor, tapi yo paling laris. Jadi ono barang iku molor tapi laris. Yo layen iku. Nah, sampean melok sing tinggi, melok sing molor tapi gak laris-laris. Apa sing cepet? Loh ini Allah buat seperti itu. Padahal itu paling molor, tapi tetap Allah izinkan, ya paling rame. Lain itu, mesti molor, Pak. Tapi ternyata pesawat yang saya tahu paling rame, ya Lion, Pak. Jadi bingung saya ini. Ya Allah, paling dihina orang, paling diomongin orang, tapi ternyata masih dibeli. Itu Allah. Ketok gak bejaji, anune ndak bejaji, rupane yo gak pati apik, ndak pati ganteng, duwite yo rada kere, bojone waju, yo apik ngono. Ya Allah. Ndak boleh iri ya. Allahus somad. Itu betul-betul saya pegang. Makanya kemarin tuh saya latihan yang sering saya ingatkan, mungkin sudah pernah ngaji huruf hijaiyah. Tandanya orang khatam huruf hijaiyah itu jarang bunyi tidak. Jarang bunyi apa? Tidak. Soalnya tidak
Iku bahasa Arabnya la. La iku lam alif. Tapi lek teko la itu jek lam alif gurung sampai iya, belum sampai iya. Wong gampang tidaan. Mas, ngene iki sing enak tuku rujak. Oh, badokan tok. Lho, kayak ndak terus, Mas. Apa meneh tuku mobil, mau tuku rujak tok iku wis langsung muring. Badokan tok sing gua pikir, lho, mancen ngajinya belum sampai iya. Sampai lam alif tadi. Lam alif harus ngelewatin lagi hamzah iya. Sampeyan lihat gua. Orang itu kalau sudah mapan, sudah tenang makomnya, kiai-kiai itu kalau urusan apa-apa jarang bilang tidak. Iya. Pak Yai ini gimana kalau anu ini gini-gini. Nggih, monggo. Ngono Pak. Wis tapi lek ono ustaz titik-titik ndak titik-titik ndak titik-titik ndak gurung tutuk ngajine cek teko lama alif sampai hamzah iya kembali lagi ke Allah. Mungkin sampean titeni pun. Orang itu kalau sudah mapan itu enakan dijak opo-opo enak. Dijak mlaku rono enak, dijak mangan bareng enak, dijak jagongan enak, dijak wiritan yo enak, dijak kurban yo enak, dijak apa? Gampang enakan lah. Itu mapan. Ngajinya nyampe lam alif. Ini pesan saya, mudah-mudahan ini dibaca. Kita baca untuk mengingat kita agar kita ini pegangan kepada Allah. Yang kedua, mengingatkan ayat kursi, yaitu beliaulah yang menghidupkan. Pikiran ini bisa mati. Wis percaya, bisa mati. Saya ini isuk kesel-kesel, mulih bojo muring-muring. Basan bengi turuni rotok mojok rono. Wiku pikiran iso mati. Lho paham ya? Wis kesel gak direken, mangan ra dicukupno, dijak ngomong males, iku pikiran iso buntu iku, Pak. Iku lek gak eling Al Hayyul Qayyum masalah. Iso kira-kira golek iku, Pak. Iso golek Al Qayyum pun. Itu saya dulu kejadian mulai di pondok sampai di Mesir itu kerja itu sekitar bayarannya dulu hampir 4 juta. Angen-angen saya bisa bukan nyumbang ya, bantu orang tua. Secara logika masuk Pak, karena saya dapat beasiswa. Cuman ketika saya sudah kerja, beasiswa saya tidak saya ambil karena malu. Saya sudah penghasilan, kemudian masih minta sumbangan. Jadi tidak saya ambil beasiswa itu. Setelah saya kerja, makanya sampai sekarang saya latihan itu jarang, dari dulu jarang beli premium. Minimal pertalit lega anu pertama soalnya premium niku sumbangan. Lek sampean mampu kok dadi ininya sumbangan, bisa jadi itu bukan hak kita. Maka ndak pernah saya dulu tuh beli kok premium, juara ndak pernah. Karena khawatir itu hak orang lain, kemudian kita makan. Sekarang ini Islam mulai balik. Lek kon teko disi san ditarik urunan ini harus dirubah, betul-betul dirubah. Nah harus dirubah pun Al Hayyu Al Qayyum. Hati ini bisa keras kalau ndak inget ini. Allah yang menghidupkan, Allah lah yang memberdirikan. Walaupun keadaannya kayak gimana, tapi hati ini percaya betul ke Allah, ya kuat Pak. Yo cek iso guyu, cek padahal utange iku balik diitung. Wis sakmene.
Tapi kalau dia ndak pegangan Allah, utangnya iki mek 10 juta, Pak. Sambate mulai bypass Sanur sampai Jakarta sambat doa. Ya Allah, pegangan ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ta'khudhuhu sinatun. Saya kira pesan ini monggo dibaca nanti, meneng-meneng dibaca qul huwallahu ahad, kemudian dibaca ayat kursi. Minimal dulu orang latihannya qul huwallahu ahad itu dibaca 313. Ayat kursi latihannya yo dibaca 313. Waduh, ketok abot Pak Ustadz, yo dikurangi meneh. Wis ayat kursi pitu, ayat surah Al-Ikhlas 3. Pun kita baca bersama, mudah-mudahan kita betul-betul bersandar kepada Allah. Hanya Allah bisa buat kita sandaran. Kemudian kita kembali membaca, hanya Allah yang bisa menghidupkan, hanya Allah yang bisa memberdirikan, meluruskan kehidupan. Karena beliau tidak tidur dan tidak ngantuk. Koyo pasan ngantuk lemes ngene wis ora apa-apa wis ngeper. Pun nggih ayat kursi kita baca 3 kali, baca qul huwallahu ahad, sebelumnya baca surah Al-Fatihah. Kula sokani bocoran titik ya, surah Al-Fatihah dari bismillah. Kalau di dalam tafsir Lubab niku bahaullah, keagungan Allah. Baha itu semuanya dilingkupi oleh Allah. Bahaullah, sin sanaullah, mim Allah. Maca kelan bismillah iki iso mibur, Pak. Lek tenanan mbuh mibur wonge, mbuh mibur manuke Ustaz Saroni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah Al-Fatihah, barokah surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pikiran kita dijernihkan, hati kita diberi keyakinan oleh Allah. Kemudian buka surah Al-Ikhlas, mudah-mudahan kita betul-betul bersandar kepada Allah. Insya Allah tidak menemukan kerugian kalau bersandar kepada Allah. Kita baca ayat kursi, mudah-mudahan kita ingat bahwa Allah lah yang bisa menghidupkan, Allah lah yang bisa meluruskan, Allah lah yang bisa mendirikan. Uang kita ini bermasalah, kalau didirikan oleh Allah akan bernilai harganya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Rabbana Atina, apa yang terlintas dalam pikiran kita, entah anak kita, entah keluarga kita, semuanya itu yang didoakan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bersama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم الأبي خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.